pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dalam acara yang lagi viral. Bersama saya Nong Darul Mamada dan saya didampingi oleh Saya Kajito El Kayeni dan saya Irwan Amrizal. Oke, dan kita akan membahas tentang video yang lagi ramai diperbincangkan, masih ramai. Kemarin sebenarnya yang ramainya itu kemarin-kemarin sih, tapi sekarang masih ramai karena ini terkait dengan istilahnya itu berdakwah, cara berdakwah. Jadi kalau pemirsa Cokro TV melihat kemarin itu sempat ramai, ada YouTube, nama channelnya itu Zafilda TV ya. Nah, Zafilda TV ini kontennya itu kalau kita perhatikan itu ceritanya itu mengajak dakwah. Artinya dia mengajak kebaikan, menemukan perempuan-perempuan gak pakai jilbab gitu kan, pakainya bajunya seksi. Terus bukan dipaksa sih, ya istilahnya kalau saya sih ngeliatnya maksa ya. Tapi terus menerus kayak akhirnya kayak maksa gitu kan, padahal mungkin dia merasa nggak maksa, tapi kayaknya Kayak agen asuransi lah ya. Gitu terus aja gitu, gaspol terus sampai kayaknya yang dideketinnya juga, misalnya yang viral itu kan ada yang di Malioboro di mana bajunya seksi katanya kan. Terus dipaksa sampai dia merasa nggak nyaman kan, enggak mbak nggak mau gitu, tapi tetap dipaksa. Dan ternyata itu bukan hanya konten itu aja yang viral, maksudnya yang seperti itu hampir semua kontennya itu juga seperti itu gitu. Jadi dia mengajak perempuan-perempuan untuk ditutup seperti dirinya kan, juga pakai cadar segala macam. Nah, kita mau membahas itu, apakah memang pertanyaan saya itu ya, emang berdakwah seperti itu tuh efektif apa enggak sih? Gitu kan. Kalau untuk siapa? dakwah siapa dulu dong? Saya sebagai orang Islam tuh terganggu. Tapi saya pengen tanya, bener efektif apa enggak sih kayak gitu gitu? Gimana bro? Kalau bicara soal efektif atau tidak, ya itu bisa dilihat dari hasilnya ya, hasil dakwahnya. Dan kalau saya lihat sih akibat dari dakwah dia tuh hujatan dan komentar netizen, jadi itu nggak efektif ya. Sampai dia tertekan itu. Jadi dia dikomentari dalam sebuah wawancara, dia merasa terkejut bahwa reaksi publik seperti itu. Karena awalnya dia merasa itu dakwah, sesuatu yang benar, sesuatu yang baik. Ternyata penerimaan publik itu sebaliknya. Gitu loh. Dia dianggap memaksa seorang perempuan untuk mengenakan hijab, sementara pemaksaan itu melanggar HAM sebenarnya ya. Jadi kalau saya menilai perilaku Zafilda ini pertama saya ingin menanggapinya sebagai memalukan ya. Memalukan. Ya. Jadi Zafilda ini seolah-olah sudah merasa bersih ya, suci, benar. Ya, lurus ya, sesuai dengan koridor atau tuntunan Nabi, istilahnya begitu. Padahal kita nggak tahu Zafilda ini dosanya sebanyak apa misalnya, atau pengetahuan agama sejauh mana gitu kan. Sampai dia dalam dialog tuh ada dia bahwa menganggap orang yang nggak pakai jilbab itu bahasanya bukan tersesat ya, tapi saya maknai seperti itu ya, bagi orang yang belum mendapat hidayah dan sebagainya. Padahal kalau Zafilda ini benar-benar belajar agama ya, kewajiban jilbab itu khilafiyah sebenarnya. Bahkan kalau kita mengacu pada sejarah di Indonesia misalnya ya, sebelum era imbas dari jilbabisasi dari Iran itu ya, revolusi Iran itu Indonesia itu sangat sedikit sekali yang pakai jilbab. Bahkan aneh orang memakai jilbab waktu itu kan. Istri-istri ulama besar itu nggak berjilbab waktu itu, keluarga mereka apalagi kan, istrinya aja enggak, apalagi keluarga mereka gitu. Jadi fenomena sudah revolusi Iran ini kemudian mengakar kuat di Indonesia, kemudian diikuti oleh mode jilbab. Akhirnya lahirlah orang-orang seperti Zafilda ini yang merasa bahwa ini misi suci dari agama gitu kan. Makanya dia seperti kata Mbak Ana, mungkin dia nggak memaksa, tapi kita menganggapnya itu memaksa ya. Sampai dia memaksa orang lain untuk memakai jilbab yang sebenarnya itu masih khilafiyah gitu loh. Bahwa orang tuh boleh menganggap jilbab wajib, silahkan. Tapi orang juga boleh menganggap jilbab tidak wajib gitu loh. Kalau saya nggak wajib bagi saya gitu loh. Apalagi saya laki-laki kan. Tapi pada keluarga saya juga saya bilang begitu, bahwa jilbab itu nggak wajib, kalau mau pakai ya itu hakmu. Tapi itu nggak wajib bagi saya gitu loh. Merasa nyaman aja. Ya silahkan, kalau memang merasa nyaman dan merasa itu perlu, ya oke, silahkan berjilbab gitu loh. Tapi memaksa orang lain ini sudah kalau saya menganggap itu sudah pemaksaan semacam ini harusnya melanggar hukum ya, karena itu HAM, yang dilanggar tuh HAM, bukan hanya hukum ini ya, hukum positif ya, hukum paling dasar bahkan.
Jadi orang memaksakan orang lain untuk mengenakan sesuatu atau mencopot sesuatu dari dirinya ya, dari pakaian atau memaksanya memakai sesuatu. Nah, itu sudah melanggar HAM mestinya. Dan orang-orang seperti Zafilda ini sudah benar netizen ya, karena mereka menggeruduk Instagramnya, menggeruduk YouTube-nya dan memberikan komentar Report yang pedas. katanya. Iya, komentar yang Report pedas. juga. Iya, report juga dan sebagainya. Penghakiman ya, bukan penghakiman sebenarnya. Reaksi publik ini sudah tepat gitu loh. Bahwa kalau dibiarkan ini ada Zafilda lain, saya nggak tahu orang ini ada afiliasi dengan HTI atau tidak. Tapi kalau menggunakan bahasa hijrah dan sebagainya, itu kemungkinan ya nggak jauh-jauh dari sana gitu loh. Dan ini kalau dibiarkan, ini malah jadi tren. Di Jogja kan kejadiannya itu, atau di Iya, mana itu? tapi itu kan Jogja, cuma salah Malioboro. satu kan. Salah satu ya. Itu hampir di semua tempat dia melakukan seperti itu. Lokasinya beda-beda. Beda-beda. Oh, saya membayangkan kalau lokasinya di Jogja aja dia begitu, apalagi yang di daerah yang seperti Aceh, bayangkan ya, dia akan lebih mempunyai apa ya, merasa ada pembenaran gitu ya. Karena saya lihat di Aceh kemarin itu gubernurnya ya, orang main sepak bola itu pakai ini, celana panjang hitam-hitam loh, suruh masangin itu loh. Di Aceh itu saya lihat videonya Yang itu. laki-laki. Laki-laki. Supaya nggak kelihatan Dengkulnya, Itu bekas aurat. Ini saya wah, ini masih ada loh orang Indonesia seperti itu. Saya heran sekali itu. Jangankan perempuan ya, laki-laki dia disuruh menutup auratnya, dengkulnya maksudnya. Dan itu memakai apalah istilah stocking atau apa nggak tahu ya, legging. hitam gitu supaya, dan itu gubernurnya langsung yang turun. Dan ketika dia memperkenalkan pelatihnya, alasannya apa? Pelatihnya ini menjaga salat katanya. Jadi bukan masalah dia pintar ngelatih, tapi soal menjaga salat. Dan itu membuat saya wah, kualitas orang Indonesia itu seperti itu gitu loh. Setingkat seorang gubernur aja begitu, apalagi seorang Zafilda ya. Saya nggak tahu latar belakang pendidikannya, latar belakang agamanya sejauh mana. Tapi kalau saya menduga bahwa dia ini secara umum ya pemahaman agamanya tidak mendalam ya, maka wajar kalau Zafilda itu menganggap bahwa kewajiban jilbab itu harus diyakini oleh semua orang. Padahal kan ada yang wajib, menganggap wajib, ada yang tidak. Dan dia nggak paham itu karena mungkin pengetahuannya nggak sampai ke sana. Saya pikir gitu ya soal ini. Iya. Ya ini menarik nih. Jadi ada yang tadi saya sampaikan melihat itu sebagai kayak dakwah gitu ya. Tapi ada juga yang melihat ketika kita cek sepenuhnya YouTube dia. Kebetulan aku tuh kemarin langsung lihat gitu kan, isi YouTube-nya tuh apa gitu kan. Itu kalau aku sih ngelihat itu kayak semacam buat kayak ya konten biasa gitu ya. Maksudnya konten yang kalau di media itu butuh yang namanya clickbait gitu. Jadi bukan dakwah-dakwah banget. Dan dari judul-judulnya itu kan judulnya benar-benar kayak selalu pakai istilah seksi yang memancing atau apa istilahnya ini penonton untuk apa sih clickbait, apa sih? ya? Nah, clickbait itu. Jadi makanya ini kalau aku ngelihat sih dia itu bukan dakwah ya, Wan, tapi lebih ke memang dia itu konten kayak orang ngeprank atau apa gitu. Nah, si objek yang dia temuin dalam hal ini perempuan yang dia suruh tertutup itu ya kayak sama konten-konten yang lain yang kayak di prank. Jangan-jangan kita melihat itu kayak semacam paksaan, tapi sebenarnya udah ada settingan kayak gitu. Kalau kamu ngelihat gimana itu dari segi kualitas ini dia ya, video dia itu? Nah, memang dugaan bahwa ini sebetulnya bukan konten dakwah dan lebih kepada konten yang sifatnya tadi ya, settingan segala macam itu juga mengemuka gitu. Tapi yang ingin saya soroti sebetulnya ini konten Zafilda ini sebetulnya itu makin membuat dalam stigma terhadap perempuan bercadar. Itu yang perlu juga kita perhatikan. Maksud kamu stigma perempuan bercadar itu selama ini gimana? Jelek atau memang ada di masyarakat itu negatif atau gimana? Kita juga tidak bisa menghindar ya bahwa perempuan-perempuan bercadar di Indonesia itu nggak lepas dari stigma ya. Biasanya itu mereka diasosiasikan dengan kelompok teroris, terus juga perempuan-perempuan yang tubuhnya dijajah gitu ya, terus kemudian perempuan yang tertutup, perempuan yang cupet dan lain sebagainya. Itu kan yang
umumnya lazim ya, Dipahami ya. iya, dilekatkan, sifat-sifat itu dilekatkan kepada perempuan bercadar gitu kan. Tapi kita tahu bahwa perempuan bercadar itu tidak begitu semuanya gitu kan. Ada juga perempuan-perempuan bercadar yang memang itu bagian daripada ekspresi keberagamaan dan ekspresi kebebasan dia gitu kan. Dan kita juga nggak boleh dong menghakimi ekspresi mereka gitu kan. Jadi pada satu sisi kita membebaskan orang untuk tidak memakai pakaian yang tidak diinginkan, tapi juga kita tidak boleh melarang orang untuk memakai pakaian yang diinginkan gitu kan. Spektrumnya kan itu teh, antara tidak boleh melarang atau tidak boleh memaksa kan gitu kan. Nah, masyarakat itu baik diakui atau tidak itu masih punya pandangan bahwa perempuan berjilbab itu sesuatu yang asosiasi dengan teroris. Makanya kemudian ada banyak yang bercadar. Iya, bercadar, asosiasi dengan teroris atau kelompok-kelompok yang sebetulnya ya tadi konservatif, radikal gitu kan. Dan itu imbasnya adalah ke perempuan-perempuan yang pengen bercadar tapi tidak masuk dalam katakanlah gerbong kelompok teroris, tidak masuk dalam gerbong kelompok intoleran atau radikal, itu juga merasakan dampaknya gitu kan. Banyak banget misalnya kalau kita baca itu perempuan-perempuan yang bercadar ketika di tempat publik itu kayak dijatuhin gitu ya. Kemudian ketika masuk ke tempat misalnya kantor negara lah ya untuk mengurus sesuatu itu dicurigai berlebihan atau masuk ke mall dan lain sebagainya. Makanya ada ada tulisan menarik, bukan tulisan sih, reportase menarik tuh yang pernah dibuat oleh teman-teman di Tirto tentang bagaimana kehidupan teman-teman perempuan bercadar ini gitu. Di situ diulas bahwa mereka tuh mendapat ya berbagai diskriminasi, kemudian rundungan dan lain sebagainya. Dan yang menarik, salah satu reporternya itu melakukan sosial eksperimen. Jadi dia nih sebelumnya tidak bercadar gitu ya, tapi dia kemudian pengen merasakan apa yang dirasakan oleh perempuan-perempuan bercadar. Makanya satu waktu dia pakai cadar dan kemudian datang atau masuk ke transportasi publik, kemudian ke ruang-ruang publik dan yang lain. Dan apa yang diceritakan perempuan-perempuan bercadar itu ya jelas dirasakan oleh dia juga gitu kan. Nah, jadi artinya spektrum perempuan-perempuan bercadar ini juga beragam sebetulnya kan. Ada yang kalau ini nggak pas mungkin tolong dikoreksi, ada yang ngehe seperti Zafilda, tapi ada juga yang benar-benar tulus ingin mengekspresikan keberagamaannya dan ingin mengekspresikan kebebasannya gitu kan. Dan yang ini kan sebetulnya kita nggak masalah kan gitu kan. Mereka mau pakai cadar, mau pakai jilbab biasa atau apapun, kita nggak pernah bermasalah dengan itu. Yang penting kan tidak melakukan apa yang seperti Zafilda lakukan gitu kan, dengan memaksa dan mendakwahi, tapi dengan cara yang seolah-olah dia yang paling bersih, tapi lawan bicaranya paling kotor dan lain sebagainya. Nah, ketika video ini muncul, sebetulnya tuh saya berharap ada teman-teman, saya mengikuti beberapa akun perempuan-perempuan bercadar ya, dan saya pengen tahu respon mereka terhadap konten Zafilda ini. Karena saya yakin mereka juga akan kena imbasnya gitu loh. Dengan adanya konten Zafilda, sudahlah mereka misalnya terstigma gitu ya sebagai perempuan teroris dan lain sebagainya. Ada konten Zafilda, tentu stigma itu akan makin dalam gitu. Nah, untungnya ada salah satu ini lucu. Jadi dia ini namanya Ainun Jamila. Pakai cadar. Bercadar dan dia bikin akun cadar garis lucu. Di mana itu? Di Instagram. Oh, Instagram ya. Dia bikin akun cadar garis lucu aja itu udah menunjukkan dia beda dengan perempuan bercadar lainnya kan, gitu kan. Dan setelah saya pelajari si founder ini, Ainun Jamilah namanya, ternyata juga cukup aktif dalam kegiatan-kegiatan lintas agama. Jadi dia ngebangun jaringan dengan teman-teman lintas agama, dengan teman-teman Kristen dan lain sebagainya, dan bahkan dia masuk ke rumah-rumah ibadah mereka. Itu kan sesuatu yang sebetulnya kita nggak pernah terbayang, perempuan bercadar
bisa ke arah sana dan bahkan masuk ke rumah ibadah orang lain. Nah, makanya kemudian saya agak terganggu dengan konten Zafilda ini karena itu pasti berdampak kepada teman-teman ini nih yang sebetulnya juga tidak suka dan tidak setuju dengan konten Zafilda. Dan kemarin hari Senin si pendiri Cadar Gas Lucu ini juga melakukan kritiknya dan dia itu disampaikan di akun sosialnya gitu Teh. Jadi artinya sebenarnya buat komunitasnya sendiri itu justru dampaknya bukan baik gitu ya, bukan menguntungkan, justru bisa jadi itu akan semakin buruk ya. Iya. Dampaknya ya. Betul, karena kan kita ya kita perlu jujur ya bahwa masih ada satu pandangan tertentu terhadap perempuan bercadar gitu kan, dan kita menganggap bahwa mereka ini monolitik gitu loh. Tidak ada pandangan yang beragam di kelompok ini atau di komunitas perempuan bercadar. Dan ketika kita lihat ini dan kemudian ada akun Cadar Gas Lucu aja, itu menurut saya tuh ini menunjukkan bahwa ada spektrum di sana dan ternyata memang mereka juga merasa terganggu dengan kontennya Zafilda ini. Iya. Kalau saya sih sekilas yang ingin disampaikan dari konten Zafilda ini kan kayak dia ingin menunjukkan bahwa dakwah apa yang dia lakukan itu bisa langsung dia dapatkan. Jadi misalnya dia mengajak orang untuk pakai jilbab atau menutup auratnya, dan dia itu saat itu juga langsung itu terjadi gitu. Jadi tidak ada proses istilah kun fayakun gitu loh. Ada proses yang kalau dalam dakwah itu kan enggak seinstan itu kan. Apalagi ini terkait dengan perubahan total hidup mereka. Jadi enggak saat itu pakai jilbab terus kemudian pakai jilbab, enggak kan. Tapi yang ingin selain soal tadi soal clickbait dan lain-lain, tapi yang ingin kayak disampaikannya itu soal itu gitu. Tuh. Apakah percaya nggak sih kamu kayak gitu dengan proses dakwah yang instan seperti itu? Saya tidak percaya ya, dan sebenarnya proses dakwah instan itu nggak hanya terjadi di Islam ya. Di banyak agama lain juga begitu, bahkan metodenya penyembuhan dan sebagainya. Itu kan modelnya kan kayak gitu modelnya juga kayak gitu. Sebenarnya. Jadi membuat orang tercengang bahwa ada mukjizat dan sebagainya. Nah, Zafilda ini dalam konteks yang sama sebenarnya, bahwa dia ingin menunjukkan bahwa dakwah itu bisa mengubah seorang yang awalnya seksi atau binal berubah menjadi bercadar dan menyadari kesalahannya dalam tempo yang instan ya. Meskipun ada satu konten di YouTube-nya dia yang ketika merayu lah ya seorang bule untuk bercadar dan menolak. Ada satu kali gagal dia ya. Artinya bahwa tapi di luar kejadian itu saya menduga bahwa semua itu memang settingan ya. Jadi orang yang didakwahi itu, dan Zafilda mengakui bahwa sebelumnya sudah izin melakukan itu konten itu ditayangkan. Itu dan izin untuk menayangkan itu di YouTube. Jadi saya menduga kata izin itu mencakup juga setting tadi, bahwa nanti saya begini dan mungkin ada juga kesepakatan tertentu ya di sana ya, yang membuat seseorang yang tatoan misalnya ya, yang benar-benar seksi, yang benar-benar anak-anak itulah ya, yang bebas gitulah katakanlah begitu. Dan tiba-tiba berubah drastis dalam tempo yang sangat singkat. Ini memang sulit untuk dipercayai, dan kalau dalam kehidupan nyata dia berubah total terus pulang ke keluarganya kan kacau keluarganya. Bisa kaget dia, loh anakku apa kena paham teroris ini gitu kan. Dan saya ingin sedikit menyinggung soal cadar. Spektrum cadar tadi ya, seperti kata Bro Irwan tadi. Benar sekali bahwa di komunitas cadar itu sendiri memang sangat luas. Saya pernah menemukan di Facebook itu seorang teman yang bercadar, tapi dia melakukan rescue anjing-anjing terlantar. Anjingnya banyak sekali. Di Pamulang itu. Anjingnya banyak sekali, dan tetangganya pada heboh lah karena komplain gitulah, padahal itu jauh dari mana-mana lokasi tempat itu. Dan ini menunjukkan bahwa ada ya perempuan bercadar yang memiliki pemahaman atau keyakinan berbeda dengan umumnya orang-orang bercadar yang biasanya konservatif gitu loh.
Jangankan memelihara, yang berdekatan dengan anjing aja mungkin mereka akan jaga jarak. Yang nggak bercadar aja pada nggak mau berdekatan banyak sama banyak anjing. juga yang najis. Saya pernah memegang anjing tetangga saya yang di itu ya, di perumahan gitu ya. Kan ada ibu saya waktu datang dari kampung. Loh, emang anjing gak najis, kata ibu. Ya liurnya, saya bilang gitu akhirnya kan. Oh begitu ya, berarti boleh ya megang. Ibu saya sampai begitu ya. Jadi saya memahami bahwa banyak orang ya yang nggak bercadar saja mungkin begitu, apalagi yang bercadar pasti mereka memiliki keyakinan yang lebih konservatif dari itu. Jadi menurut saya gaya-gayaan seperti Zafilda ini kan kayak Gus Samsudin dan sebagainya itu kan. Iya. Trik-trik semacam ini yang menggugah orang dengan Cuma ini orang pakai agama. ya, Gus Samsudin kan juga. Iya, Ya inilah ada ilmu ini sama sebenarnya. Cuman dia lebih spesifik pada jilbab, ada kata hijrah dan sebagainya. Dan ini kalau misalnya Gus Samsudin itu orang yang bisa dipengaruhi adalah orang-orang yang gemar dengan magic dan sebagainya, perdukunan dan sebagainya ya. Zafilda lebih luas lagi malah yang bisa dipengaruhi oleh dia. Dan ini yang menurut saya tadi berbahaya kalau ini nanti ada yang niru gitu loh. Di dunia nyata bukan di konten ya. Kalau di konten kan ketahuan nanti kalau dia berbuat begitu diserbu sama netizen, malu ya, shock dan sebagainya. Tapi kalau di dunia nyata ini diaplikasikan oleh kelompok hijrah misalnya atau HTI misalnya, kan ini runyam tuh. Ini berbahaya gitu. Dan ini sangat meresahkan menurut saya sebelum ini menjadi fenomena baru ya. Katakanlah ini seperti Citayam jilbab week. Iya. Versi lain gitu ya. Jadi tiba-tiba ada sebuah gaya fashion cadar gitu ya dengan merayu orang meskipun itu settingan dan sebagainya. Dan ini berbahaya karena seperti yang saya singgung di awal tadi, ini kan menyangkut HAM sebenarnya. Meskipun tadi settingan ya. Tapi itu tidak boleh karena menunjukkan satu kepalsuan, yang kedua adalah melanggar HAM tadi. Kalaupun dia mau berdakwah misalnya, meyakini bahwa sesuatu itu benar, lakukanlah dengan persuasif ya, dengan cara yang baik, bukan cara dengan memojokkan kalau dia gayanya itu ya dirayu ya sampai dia katanya menangis ya, kelihatan menangis ya waktu di video itu. Itu kan bukan sifat dakwah yang persuasif ya. Jadi dakwah itu mestinya ya kayak pasang iklan itu kan. Jadi orang pasang iklan yang semenarik mungkin, kalau orang tertarik silakan ikut, kalau enggak ya jangan dipojokkan gitu loh. Kalau orang dipojokkan kan nggak ada pilihan lain, dan itu namanya pemaksaan meskipun dia bertujuan berdakwah lah apapun alasannya ya, itu pemaksaan dan itu melanggar HAM, itu nggak boleh. Ini yang harus dipahamkan oleh kepada Zafilda dan orang-orang seperti dia ya, karena saya meyakini bahwa Zafilda ini selama ini menganggap dirinya benar, ini yang berbahaya. Bahwa apa yang dilakukan itu adalah perintah Islam. Padahal dalam Islam itu ada bermacam-macam pendapat dan itu semuanya boleh diikuti gitu loh. Kalau sampai dia meyakini itu kewajiban, sementara kalau yang tidak melakukan itu dosa, masuk neraka, wah itu sangat berbahaya menurut saya. Dan ini harus diatasi secepatnya. Salah satunya ya dengan pembicaraan semacam ini agar netizen paham gitu. Iya, jadi tadi ada poin yang menarik dari Kak Jito itu bahwa dikhawatirkan konten-konten seperti Zafilda ini menjadi pemicu atau mempengaruhi pihak yang menonton misalnya, dan itu sering sudah banyak kejadian ya, maksudnya itu tuh secara bukti konkret itu sering banget gitu. Jadi misalnya kayak dulu kayak Atta Halilintar aja misalnya dengan gayanya yang siap itu kan jadi trending gitu kan. Nah ini juga yang Zafilda ini gaya-gaya misalnya karena yakin dengan kemampuannya gue bisa mengajak pihak lain caranya seperti begini-begini, itu memicu untuk orang lain tuh melakukan seperti itu. Nah kalau misalnya seperti yang tadi diceritakan oleh Kak Jito bahwa kalau ngelihat figur yang pakai cadar itu seperti Mbak siapa itu yang di Pamulang menyayangi makhluk Tuhan yang lain gitu. Itu kan jadi contoh yang baik banget gitu ya. Betul. Dan itu bukan konten, kalau itu memang beneran liputan kan. Betul. BBC yang meliput itu. Nah, kamu sendiri setuju nggak apa yang dikatakan Kak Jito bahwa itu bisa jadi semacam pemicu? Jadi bukan hanya berdampak misalnya tadi disampaikan oleh Irwan ke komunitas hijabernya atau cadar itu juga jelek, tapi bahkan di luar komunitasnya aja bisa terdampak. Iya. Atau minimal memicu gitu kan. Betul. Ya itu punya dampak negatif ya. Pertama itu menunjukkan dakwah jadi sesuatu yang menakutkan gitu ya. Karena
persuasinya bukan persuasi sebetulnya, pemaksaan iya. gitu ya. Pemaksaan. Dan kemudian juga punya efek akan dilanjutkan dan lain sebagainya. Tapi kalau Zafilda sebetulnya jeli ya dan pengen gitu ya bikin konten, sebetulnya di luar negeri tuh biasa tuh bikin konten sosial eksperimen tuh. Iya. Jadi ada beberapa video tuh yang saya tonton, misalnya ini tapi konteksnya barat ya. Jadi orang barat ingin mereduksi Islamofobia terhadap komunitas barat di sana gitu ya. Maka misalnya ada salah satu video tuh yang diminta warga ya yang random lagi di jalan ketemu, terus kemudian dia minta untuk bacain Al-Quran. Terus kemudian ditanya apa yang kamu rasakan setelah membaca Al-Quran gitu kan. Itu kan sosial eksperimen yang sangat bagus. Tidak ada Persuasif banget kalau tidak ada tendensi untuk merasa saya paling benar, Anda paling salah gitu kan. Dan itu kan sebetulnya bagus untuk mengenalkan Islam dengan cara yang baru gitu ya. Ini kan sosial eksperimen yang bagus. Nah, kalau Zafilda memang betul-betul ingin misalnya merasa bahwa dia perempuan bercadar yang menjadi korban stigma, mestinya dia juga bisa melakukan hal yang sama. Mereka yang bikin konten di barat itu kan sebetulnya korban dari Islamofobia kan, gitu kan, dan dia pengen mengenalkan Islam tapi dengan cara yang soft, dengan cara yang sangat dekat dengan masyarakat barat. Makanya kemudian pendekatannya seperti itu. Nah, Zafilda kalau punya pandangan yang dalam gitu ya, pandangan yang jauh dan pandangan yang lebih terbuka, juga bisa melakukan hal yang sama. Misalnya dia datang di Malioboro ya, random aja pilih mau yang muslim mau yang non muslim dan bagaimana dia ajak gitu kan, dia datang sebagai korban. Kalau ini kan dia datang sebagai orang yang paling benar dan dia adalah orang yang paling salah. Kalau dalam sosial eksperimen di konten-konten barat itu kan dia datang sebagai korban, bilang bahwa saya ini korban dari stigma terhadap perempuan bercadar. Mau nggak Mbak merasakan apa yang pernah saya rasakan? Agar stigma ini bisa luntur, bahkan kalau perlu tidak ada. Kemudian kalau oke, perempuan yang didatangi, yang bersedia itu kemudian dipakaikan cadar dan biarkan misalnya dia merasakan apa yang dirasakan oleh Zafilda dan maupun semua perempuan bercadar pada umumnya gitu kan. Kalau seandainya seperti itu, kalau misalnya dia mengalami misalkan diskriminasi atau apalah tindakan-tindakan yang menyenangkan, itu kan bukti bahwa betul stigma itu ada, tapi yang lebih penting adalah ini pesan yang kuat bahwa stigma masih ada, tapi kami ingin melawan stigma itu dengan cara-cara yang benar gitu loh. Bukan dengan cara-cara yang seperti yang Zafilda lakukan. Dengan cara begitu orang akan open minded gitu loh. Itu kan kayak melihat penderitaan mereka dari dekat kalau dengan sosial eksperimen itu. Nggak perlu dengan nulis dan khutbah yang bermacam-macam, dengan satu video kemudian itu diperlihatkan kesedihan atau kemalangan yang dialami oleh perempuan bercadar, itu kan akan lebih kuat gitu loh. Satu gambar itu lebih kuat daripada 1000 kata gitu gitu. Nah, itu kemudian yang bisa membuat Zafilda dan teman-teman perempuan bercadar bisa lebih menatap kehidupan sosial yang lebih cerah kemudian gitu loh. Ketimbang bikin konten yang seperti ini yang nggak ada dampak positifnya, yang ada justru malah backfire bagi perempuan-perempuan bercadar pada umumnya gitu. Benar, itu poin yang bagus banget ya. Tapi memang basis ininya mindnya, jadi pemikirannya kan berbeda. Jadi kita ngelihat kalau dalam kasus Zafilda itu kan memang lebih seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Jito, dan bukan seperti yang disampaikan oleh Irwan yang untuk sosial eksperimen, tapi benar-benar untuk lebih ke ideologis kan, lebih ingin mengajak, lu salah, lu harus, kalau lu mau benar kayak gue dong, gitu. Jadi lebih kepada agamanya ya, lebih dari segi konten kita melihatnya tuh seperti itu. Apalagi kalau kita misalnya kita lihat lagi ternyata misalnya suaminya juga memang melakukan juga seperti itu. Jadi artinya ya memang niatnya itu meskipun itu penekanannya atau lebih banyaknya untuk konten, jadi sekedar ya ujung-ujungnya mungkin kalau di YouTube itu revenue dan subscribers gitu kan. Tapi ini bungkusnya itu tetap agama. Nah, ini yang
kita protes gitu, yang Betul. kita kritisi ya, bahwa ya kalau ujung-ujungnya seperti ini agama gitu, ini malah bisa tadi disampaikan oleh Irwan, malah backfire buat para komunitas cadarnya ya. Kalau misalnya seperti yang tadi diusulkan oleh Irwan soal sosial eksperimen, atau yang disampaikan oleh Kaji itu ada Mbak yang di Pamulang itu dengan anjing-anjingnya, itu malah justru memperlihatkan meskipun perempuan itu pakai cadar, tapi kok kita ngelihatnya itu kayak nyes gitu kan, kayak gitu-gitu. Nah itu mungkin bisa jadi catatan nih buat para YouTuber gitu kan, khususnya Zafilda, untuk mereview atau mengevaluasi kembali kontennya. Jadi mungkin kalau yang lebih berguna itu mau seperti apa, jangan kalaupun misalnya ngomong agama sebenarnya sih oke aja, tapi Betul. yang enggak orang lain tuh dijadikan objektifikasi gitu loh. Itu kan. Ya. Oke, ini closing. Ya. Silakan bro. Saya pikir yang tidak disadari oleh orang banyak itu adalah, saya takut ini ya, karena saya tidak tahu siapa Zafilda, tapi saya takut di belakang aksi semacam ini akan ditumpangi ideologi berbahaya ya. Saya nggak tahu apakah dia terkait dengan HTI atau bukan, tapi kalau seandainya dia terkait dengan HTI, dan ini yang berbahaya, dia mau memasukkan doktrin melalui busana awalnya kan. Awalnya dari berjilbab, bercadar dan sebagainya. Kemudian kalau sudah masuk ke kalangan dia akan lebih dalam lagi dicekokin ideologi. Ini yang saya takutkan ya. Mungkin itu tidak terjadi di sana, tapi itu bisa saja terjadi karena kita tidak tahu siapa Zafilda dan tidak tahu siapa lingkaran di sekitarnya. Maka dari itu kasus ini tidak berhenti pada pemaksaan melanggar HAM tadi ya, pemaksaan bercadar ya. Tapi saya pikir bahwa pihak-pihak terkait siapapun itu, bisa aparat, bisa tokoh agama, ini harus mendalami ini ya, motif dibalik ini apa gitu. Itu nggak mungkin hanya sebatas berdakwah. Saya takutnya bahwa Zafilda ini bagian dari lingkaran yang lebih besar, katakanlah ormas-ormas terlarang yang sudah dibubarkan itu, dan dia mau mulai eksis ya dengan cara masuk lewat tadi busana tadi ya. Dan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja ya, bahwa memang reaksi publik menolak saat ini kan. Tapi kalau ketika dia mungkin nonton video ini kemudian merevisi atau mengevaluasi kontennya, kemudian menjadi lebih soft lagi gitu ya, dan itu berhasil, kemudian pelan-pelan menyeret orang kepada ideologi yang berbahaya, ini yang saya takutkan. Iya, ini bahaya. Makanya untungnya gitu, Zafilda baru mau eksis saja dia udah keliru gitu, salah konsep gitu kan. Jadi kita bisa tahu bahwa oh ini dari kelompok sana, kemungkinan dari kelompok sana, kemudian dia mau masuk lewat busana dan sebagainya. Saya kira begitu ya. Jadi pihak-pihak terkait harus waspada dan mendalami ini. Oke. Irwan, closing. Ya, sebetulnya yang bagus dari kasus ini adalah cancel culture yang ada di masyarakat gitu ya. Jadi masyarakat yang tidak suka dan bahkan ya sebal dengan konten-konten Zafilda bisa melakukan sesuatu ya dengan cara mereport dan lain sebagainya, sampai akhirnya Zafilda minta maaf gitu ya. Dan kalau buat saya pribadi ya, permintaan Zafilda ya bisa saya terima gitu ya, tapi kemudian ya diperbaiki saja kontennya gitu. Toh kami di sini, terutama saya lah, tidak melarang Zafilda untuk bikin konten. Poinnya itu ya, tidak melarang Zafilda untuk bikin konten. Bikin saja konten yang bagus, tapi tidak merasa paling benar satu, dan yang kedua tidak memaksa orang lain untuk melakukan apa yang ingin kamu lakukan buat tubuh kamu sendiri gitu loh. Jadi porsinya tuh mesti jelas gitu. Ketika kamu mau bikin konten, bikinlah konten yang ya kalaupun misalnya tidak berpretensi untuk menghibur ya, tidak berpretensi untuk mencerahkan ya, minimal untuk menghibur lah gitu. Tanpa kemudian membuat talent lain dalam konten-konten Anda itu merasa terintimidasi, kemudian ditakut-takuti dengan dosa segala macam, dan seolah-olah Anda menjadi wakil Tuhan di muka bumi. Itu sih. Itu teh. Iya, oke. Terima kasih Kak Jito, terima kasih Iwan. Nah, sebenarnya poin dari kita berbicara soal Zafilda ini menunjukkan tentang the power of netizen ya.
apa kekuatan netizen warganet yang ketika melihat ada konten seperti misalnya Zafilda itu langsung bereaksi dan protes, ada yang report lah, ada yang komen di Instagramnya, jadi artinya tidak bisa sekarang itu orang sembarangan bikin konten yang tadi disampaikan oleh Kak Jito sama Irwan yang merasa dirinya paling benar. Karena kan sebenarnya di ruang publik itu kan kita sama-sama equal gitu Ya, kan. betul. Jadi istilahnya kayak Cokro misalnya itu kan lebih banyak ya kita share gitu kan, berbagi informasi, berbagi ilmu. Jadi mungkin untuk pemirsa Cokro TV yang ingin membuat konten di media sosial, memang yang paling penting itu adalah kita berbagi gitu, berbagi untuk informasi kebaikan, pokoknya yang baik-baik lah. Fastabikul khairat. Fastabikul khairat. Kalaupun ada kompetisi itu adalah fastabikul khairat. Oke, kita sampai di sini ya untuk yang lagi viral sekarang. Nanti kita akan ketemu lagi minggu depan di yang lagi viral berikutnya. Salam semuanya, salam sehat. Dadah.